Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, perkenalkan, ngaran ulun Yuni Hairunisa. Ulun mahasiswa profesi nurse dari Muhammadiyah Banjarmasin sini. Kalau ulun boleh tahu, ngaran pian siapa? Siti Rukaya. Siti Rukaya. Biasa pian dipanggil siapa, Bu? Ayah ya. Oh, Ibu Ayah lah. Oke. Nah, umur pian berapa, Bu? 70. Jadi Bu, tujuan ulun datang ke sini hendak berbagi informasi aja. Kawan pian, di sini ulun hendak menyampaikan tentang mah atau gastritis lawan penyuluhan tentang COVID-19. Nah, waktu yang ulun perlukan di sini sekitar 5-10 menit aja. Apakah pian bersedia, Bu? Ya. Ini sebelum ulun lakukan tindakan ini, sebelum mulai ada yang pian tanyakan kah? Ya. Ada. Baik, ulun mulai dari mah lah. Nah, jadi tindakan ulun ini kena ada sesi tanya jawab, diskusi, amun ada yang pian kada paham kena Bu lah. Nah, menurut pian mah itu apa? Mah kan. Tinggi. Ya. Muntah-muntah tolak. Tinggi, muntah-muntah. Itu apa lagi? Sakit ujung hati. Di ujung hati. Itu aja lah Bu lah. Nggih. Pusing ya. Mah itu lah Bu lah, pusing. Nggih. Nah, jadi mah tuh boy atau biasa disebut dengan gastritis ujar kami itu adalah peradangan yang terjadi pada lapisan lambung atau lapisan kantung nasi. Nah, itu nya tuh meradang lambung kita tuh, makanya ada nyeri biasa. Kalau banyak makan lalu kalau kebanyakan makan. Nah, proses terjadi mahnya tuh karena dinding lambung ini mempunyai lapisan untuk melindungi dari asam lambung. Nah, penyebabnya tuh bisa terluka tadi tuh. Tanda gejala dari mah yang tahu kan? Pedih, ngajak kalau mual, pusing ya tuh aja. Bujur. Nah, tanda gejala yang biasa muncul itu yang pertama nyeri ulu hati, mual, muntah, tekanan darah biasanya turun. Nah, lalu tekanan darahnya turun nih jadi pusing. Selain itu juga ada keringat dingin, nadi pian cepat biasanya. Kadang berat badan menurun gara-gara kada nafsu makan tadi. Terus selain itu perut terasa kembung juga. Nah, penyebab sakit mah ini biasanya kenapa ya Bu? Jadi makan asam, makan lumbuk, rancak mah tuh. Berarti pian nih ketujuh makan nang padas-padas. Dulu udah lagi limau. Kita masam-masam. Itu salah satu penyebabnya Bu lah. Selain yang itu juga selain itu tuh ada pola makan yang tidak teratur. Biasanya hari ini makan sekali, esok 2 kali. Nah, itu kada teratur biasanya. Ada itu seharian. Ini, nah itu bisa juga maulah mah. Berhawal tuh lah makan lagi. Kadang bisa juga makan pagi lawan makan siangnya digabung. Nah, itu kada teratur juga makannya. Itu bisa menyebabkan mah juga pian. Yang kedua, sering makan makanan yang asam. Jujur aja pian tadi. Misalnya kedondong, nanas, rujak, makanan yang lain-lainnya tuh bisa juga tinggi kok bisa juga. Nah, tinggi. Suka makan makanan yang pedas tadi, sambal, cabai, saus. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya mah. Selain itu juga suka makan makanan yang banyak. Sudah banyak pada teratur. Nah, itu bisa juga. Suka minum kopi, suka minum yang beralkohol, kebiasaan merokok, dan yang biasanya nih yang bisa terjadi gara-gara stres buahnya. Stres itu bisa memicu naiknya asam lambung. Dia biasa kah stres? Memikirkan banyak. Tuh bisa jadi pemicu dari penyebabnya sakit mah tadi. Nah, jenis-jenis mahnya ada 2 Bu Ai. Ada yang akut, ada yang kronis. Kalau akut tuh kurang dari 6 bulan. Kalau yang kronik lebih dari
6 bulan. Kalau pian nih lama. sudah lawas, berarti pian ini sudah masuk kategori jenis mah yang sudah kronis. Adalah sudah sampai 1 tahunan. Lebih sudahlah. Nah, berarti sudah masuk ke yang ke kronis. Nah, bahaya jika mah tidak ditangani ini parahnya Bu. Yang pertama perdarahan saluran cerna. Nah, itu bisa pian beheraan darah. Bisa dulu. Biasa pian. Tapi obat udah kalau rumah sakit umum darah nggak suka obat. Nah, itu tanda gejalanya sudah Bu. Mukanya darah keluar lah. Siup, kenapa? Nah, kalau darah itu kan sadar lagi. Itu berarti parah sampai benar bangkok sudah sih suntik mah bulat bangkok suntik alhamdulillah ambil itu sampai tambah kampung sampai dengan akaran Yang kedua bahayanya adalah luka pada dinding lambung tuh, makanya yang bisa yang perih tadi pian rasai. Yang ketiga bocoran pada dinding lambung. Nah, bahaya ini pada bisa lagi menyerap makanan. Yang keempat gangguan penyerapan makanan. Nah, yang biasa kada nafsu makan lagi, berat badan menurun gara-gara tadi gangguan penyerapan makanan. Yang terakhir yang paling parahnya kanker lambung. Bisa kanker lambung tinggi. Nah, kayak apa cara mencegah sakit mah tadi supaya kada terjadi? Yang pertama makan makanan yang teratur. Misalnya hari ini pagi jam berapa pian makan, jam 7. Siang jam berapa makan, jam 2, malam jam berapa makan, jam 8 misalnya. Nah, itu setiap hari polanya kayak itu. Jumlah makanannya pian atur juga. Terus jenis makanannya pian atur juga. Yang kedua, mengurangi makan makanan yang merangsang lambung. Seperti makanan pedas, asam dan bergas. Nah, makanan yang pedas tadi kayak lombok, ayam rica-rica misalnya. Yang asam, makanan yang asam-asam misalnya yang ada tomatnya, itu kan asam lah tomat tuh. Dan makanan yang bergas tuh contohnya ya tadi sayuran kol tadi. Tinggi bergas tuh memicu adanya asam lambung naik. Nah, yang ketiga menyediakan makanan ringan, biasanya cemilan-cemilan. Yang keempat mengurangi stres dengan mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya pian ada masalah, pian bawai sembahyang, pian bawai berzikir, kayak itu. Selanjutnya segera makan jika timbul keluhan. Minum air hangat manis sebelum makan jika terasa mual. Biasa lah pian. Pokoknya aku beri sedikit gula. Sebelum makan. Gula sedikit doang, sedikit. Berarti gula sedikit. Yang ketiga makan makanan yang agak lunak, jangan yang tinggi. Sakit tuh paru-parunya. Yang keempat makan dengan porsi sedikit namun sering. Sudah pian lakukan lah. Yang kelima berikan kompres hangat jika di daerah ulu hatinya pian sakit. Soalnya pian mencobai. Kain mah sama aja. Misalnya di botol apa kaca, biasanya botol kaca pian berikan air hangat, terus pian baluti dengan kain. Yang keenam minum susu untuk menetralkan asam lambung. Susu itu enak lah. Susu enak. Aku aja kan susu enak aja kan daerah. Soalnya itu udah cocok pian. Yang ketujuh jangan berbaring setelah makan untuk menghindari muntah mual tadi. Bisa juga nggak? Yang kedelapan berolahraga secara teratur untuk membantu mempercepat aliran makanan melalui usus. Jadi pian olahraga setiap hari, misalnya berjalan-jalan berjalan. Bila perut mudah mengalami kembung, untuk sementara waktu kurangi konsumsi makanan tinggi serat. Misalnya tadi sayur-sayuran, kol tadi pian kurangi. Tapi pian ketujuh makan kol tadi dikurangi ya Allah. Nah, yang ke-10 makan dalam porsi sedang tadi tapi sering.
Nah, amun misalnya masih japian merasai mual muntah kada nyaman, kada kawa dibawai kayak itu tadi, terakhirnya minum obat. Biasa pian minum obat apa? Rumah. Promah. Nah, yang bujur tuh, yang obat yang biasa disarankan tuh obat antasida dan ranitidin biasanya. Ya ente kan mahal Inggih. ambil itu antasida. Tapi asa keras mana itu sama antasida tuh. Inggih, tapi promah tuh lebih Rumah cocok tuh, aja dengan pian mah. iya. Inggih. Yang ke-12 obat antibiotik. Antibiotik nih contohnya amoxicillin. Antastamol lah. Amoxicillin aja antastamol. Amoxicillin. Inggih, itu kalau misalnya mahnya nih disebabkan oleh infeksi bakteri. Tapi yang nyapian sakitnya biasa sudah pakai promah, kada apa-apa aja sudah. Aku ada dari situ lah, tadi mahal lah. Inggih. Itu amoxicillin antastamol tuh mesti campurannya. Inggih. Terus mas tuh. Tapi kalau kita kan ada perumah di rumah, perumah aja kok. Inggih. Nah, ini apa yang ulun sampaikan tentang mah tadi sudah selesai. Apakah pian memahami apa yang sudah ulun jelaskan? Ada yang pian tanyakan seputar yang ulun jelaskan tadi? Ada bang. Ada. Kalau ulun betakun lawan pian bang bisa kah? Cuma memastikan aja ulun lah. Menurut pian tanda gejala dari mah tadi itu apa? Mual, entah, sakit, ketutup hati, pusing. Pusing. Okay. Selanjutnya cara mencegah sakit mah kayak apa? Jangan makannya masam, pedas, nasi itu jangan karas nasi. Terlalu banyak makan. Kalau misalnya sudah dilakukan yang itu, apalagi yang selanjutnya yang lakukan tetap sakit misalnya. Sakitnya. Ini apa yang pian lakukan? Kada kawal lagi nih menahani. Banyak panas botol buat kesini. Ini kalau misalnya masih sakit aja lagi di botol tadi kompres hangat tadi, apa yang pian lakukan lagi? Kayaknya cakup berapa kan? Datang ke rumah sakit atau puskesmas pian lah. Alhamdulillah harusnya kan aku ambil di rumah aja. Karena aku sudah kalau lagi nyampe pas pusing muntahnya. Inggih. Kalau pian sudah kada tahan lagi, datang aja ke puskesmas lah. Inggih, baik. Sudah bisa pian menyebutkan apa yang sudah ulun evaluasi tadi. Bagus benar sudah pian bisa menyebutkan apa itu mah tanda gejala dan kayak apa cara pencegahannya. Inggih. Terima kasih lah pian sudah mau bersedia jadi yang ulun nih. Jadi ulun lanjutkan ke COVID-19. Nah, menurut pian COVID-19 atau biasa disebut dengan corona ini apa? Mulanya penyakit kah? Sakitnya? Yang pian tahu aja tentang corona atau COVID-19 ini apa? Bertahu kan apa? Tanda gejalanya? Tanda gejalanya tahu batuk, flu, sesak napas. Nah, bujur. Kalau COVID-19 ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan penyebab COVID-19 ini gara-gara infeksi virus. Virusnya tuh disebut dengan coronavirus. Nah, itu asal muasal disambat corona. Ini. Nah, kelompok virusnya ini menginfeksi sistem pernapasan, makanya timbul tanda gejala tadi, sesak napas, batuk, panas, itu tanda gejalanya tadi, sulit bernapas. Nah, tenggorokan terasa gatal. Nah, seseorang dapat tertular COVID-19 ini melalui berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah penderita COVID saat batuk. Nah, ada orang nih yang sudah terinfeksi COVID-19, batuk sih Den, kita menghirup pulang. Nah, bisa tuh tertular. Nah, yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang terpapar virus tadi. Menyentuh mata, hidung, mulut tanpa mencuci tangan. Nah, yang ketiga, kontak
jarak dekat dengan penderita COVID. Makanya lah dari pemerintah harus melakukan distancing atau Jarak. jarak Jarak. antar orang tuh harus minimal 1 meter. Nah, kayak apa cara pencegahan COVID-19 pian tahu lah? Anu jarak, pasang masker, potong berjalan depan cuci tangan. Jujur benar pian. Yang pertama physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang. Yang kedua menggunakan masker. Pian sudah menggunakan masker lah, kita gin 1 meter sudah. Yang ketiga rrutin mencuci tangan, baik mencuci tangan menggunakan air, sabun atau dengan menggunakan hand scrub biasanya. Yang selanjutnya tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Nah, makan makanan tadi jarulun, makannya harus teratur. Terus jangan menyentuh mata atau mulut dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan penderita COVID. Kalau ada orang yang menderita COVID atau kita mencurigai nih ada orang batuk-batuk, panas awaknya sudah beberapa hari. Nah, apalagi ada keluhannya kada biasa mencium aja. Kali aku mencium bau-bau aja. Nah, itu perlu kita patut curigai lah. Jadi dibatasi kontak dengan orang yang kayak itu. Yang selanjutnya tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jadi supaya menghindari tadi percikan air liur tadi. Yang selanjutnya hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk atau pilek yang jarulun tadi. Selanjutnya jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Apa-apa benda yang ketujuh dilingkuti selalu dibersihkan biasanya pian lah. Nah, di sini ulun hendak melajari pian kayak apa cara cuci tangan yang baik dan benar. Kan salah satunya tadi untuk cara pencegahan COVID-19 selain menjaga jarak, pakai masker, harus cuci tangan yang baik dan benar. Biasa pian cuci tangan kayak apa cara pian cuci tangan? Kayak itu aja pian lah. Biasanya pakai sabun kah? Pakai sabun. Biasa lah pian pakai hand scrub ini. Kada biasa lah pian lah. Kada apa-apa asal pakai sabun dan air mengalir. Nah, di sini ulun hendak mengajarkan pian kayak apa cara cuci tangan menggunakan hand scrub biasanya. Kalau pakai hand scrub nih kada pakai banyak lagi. Ini aja gel. Nah, ulun ajarkan pertamalah, ulun dulu mencontohkan cuci tangannya ada 6 langkah. Harusnya 20 sampai 40 detik. Kalau misal menggunakan ini, kalau pakai banyu yang mengalir dan sabun itu harusnya 40 sampai 60 detik atau 1 menit. Nah, yang pertama telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan. Nah, bagian ini bergantian kiri dan kanan. Bagian jempol kiri kanan. Nah, yang terakhir bagian ujung jari. Ada 6 banyak. Tadi ada 6 cara yang ulun contohkan lah. Pertama telapak tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba kita sama-sama buang. Nah, kita sama-sama 1, 2, punggung tangannya lagi sebelahnya 3, kayak ini ya. Ini 3, 4, kayak ini, kayak ini, kayak ini, sebutin.
Inggih. Ya. Hanya kan ya. Iya. Iya. Nah, kayak gitu. Gitu lah. Inggih. Nah, pas benar. Bujur. Sebelahnya lagi. Itulah. Inggih. Tok. Inggih, sebelahnya. Iya. Udah gitu. Nah, kayak ini. Iya. Iya, inggih kayak itu. Nah, kayak orang pembawa acara. Inggih kayak itu. Gitu. Hanya ini. Inggih. Gitu. Bagian jempol 5. Sebelahnya lagi. Bagian jempol. Inggih. Terus bagian ujung jari. Putar. Inggih. Sebelahnya lagi. Iya. Di bujur. Yang pertama tadi ulun sudah mengajarkan ulun sorangan, yang keduanya kita dua sudah melakukan bersama-sama, yang ketiganya ulun hendak pian melakukan sorangan tanpa ulun ajarkan. Dan ya ingat lah. Inggih. 1. Inggih. Ya gitulah. Yang kedua. Itulah. Itu. Inggih. 2. Yang ketiga. Itulah. Ketiganya kayak apa? Ya 3. Yang keempatnya. Keempat. Itulah. Lain. Itu. Inggih. Yang kedua. Inggih. Itulah. Iya. Keempat. Yang kelima kah? Yang kelima lagi. Ini lah pulang lah. Jempol. Ini kah? Inggih. 5. Iya. Yang keenam. Yang keenam terakhir. Ini. Inggih. Pas bujur. Bujur benar pian. Nah, paham sudah pian lah cara mencuci tangan yang baik dan benar. 6 langkah. Tadi sudah pakai masker, sudah paham pian. Batu jaga jarak, dan terakhir cuci tangan. Cuci tangannya ada 6 langkah. Pas benar ulun ingatkan kembali pian lah cara cuci tangan. Yang pertama adalah telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan, bagian sini. Ini teknik mengunci. Itulah. Inggih. Kiri kanan pian hanya. Terus ibu jari diputar. Nah, dan yang